Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 15 Merangin, Provinsi Jambi. Baik Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia, kali ini saya Diana Wulandari akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas, di mana usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid itu sendiri. Bapak Ibu guru yang hebat, perlu kita ketahui bahwa masing-masing murid mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Mereka mempunyai kegiatan belajar yang sangat unik sekali, baik dari cara gaya belajarnya, minat belajarnya, serta pola pikir dalam kemampuan literasinya. Bapak Ibu guru yang hebat, bagaimana cara kita untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tentunya kita harus memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, lalu melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek. Tiga aspek tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid di sini mengharuskan agar guru untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas, di mana siswa yang berminat pada suatu aktivitas, maka akan aktivitas tersebut secara konsisten dengan rasa senang. Profil belajar murid. Profil belajar murid ini ada kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Kita sebagai guru bisa mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal murid, serta mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Selain itu, kita bisa berbicara dengan murid dan guru sebelumnya. Kemudian, kita bisa membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan selanjutnya, kita bisa menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, tentunya kita sebagai guru bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita bisa melakukan dengan diferensiasi konten. Dan yang kedua, kita bisa melakukan dengan diferensiasi proses. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan dengan diferensiasi produk. Dalam berdiferensiasi konten, maksudnya berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, misalnya bisa juga dengan menggunakan video, gambar, PPT, dan lain-lain sesuai dengan perangkat
kegiatan yang memungkinkan murid agar bisa berlatih serta memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Misalnya bisa dengan secara individu maupun dengan secara berkelompok. Kemudian diferensiasi produk. Hal ini berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh murid dan hal ini merupakan hasil belajar murid dari hasil penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid itu sendiri. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Baik Bapak Ibu guru hebat, keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini agar dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus berusaha belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di sini dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada muridnya dan membentuk murid yang reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Hal ini dapat dan sesuai dengan nilai peran guru penggerak. Adapun keterkaitan pada modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dan murid. Kemudian keterkaitan modul 1.4 yaitu budaya positif dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar terciptanya proses pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Bapak Ibu guru yang hebat se-Indonesia, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai calon guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Diana Wulandari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.